teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore buat teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan sedikit daripada apa yang telah kami pelajarin selama satu semester ini tentang Geoteknik 2. Nah, di video ini akan ada dua orang yang menjelaskan daripada materi ini. Yang pertama itu adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Sadam Al-Ghifari, NIM 121300092 dari Teknik Kelautan Angkatan 2021. Nah, saya juga akan ditemani oleh teman saya, yaitu Taris Chandra Kirana, ya, dengan NIM 1213004 dari Teknik Kelautan Angkatan 2021. Baik teman-teman, selanjutnya adalah, ini adalah daftar isi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah sejarah geoteknik atau sejarah singkat ya teman-teman ya. Yang kedua adalah bearing capacity atau daya dukung tanah. Dan yang ketiga adalah contoh pengerjaan soal dari daya dukung tanah ini menggunakan Excel. Nah, teman-teman, apa sih itu geoteknik? Geoteknik adalah cabang ilmu teknik sipil yang berkaitan dengan pemahaman tentang sifat fisik dan mekanik dari tanah, batuan, dan material geoteknik lainnya, serta aplikasinya dalam perencanaan konstruksi dan pemeliharaan berbagai struktur dan proyek infrastruktur. Poin pentingnya adalah: 1. Rekayasa geoteknik menganalisis perilaku tanah dan batuan untuk infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Yang kedua adalah hal ini memainkan peran penting dalam konstruksi pertambangan, remediasi lingkungan, dan penilaian bahaya geologi. Yang ketiga adalah insinyur geoteknik menggunakan alat dan teknik canggih untuk mengumpulkan data dan membuat keputusan yang tepat. Secara singkatnya, jadi geoteknik ini adalah suatu hal ilmu yang mempelajari ilmu tanah. Jadi sebelum kita membangun sebuah struktur pada satu bangunan di atas tanah, kita harus mempelajari dulu bagaimana struktur tanah tersebut, apakah layak, apakah kuat buat ditimpa beban yang sedemikian rupa sehingga bangunan itu tetap aman, teman-teman. Baik, selanjutnya adalah kita ke materi, yaitu bearing capacity atau daya dukung tanah. Nah teman-teman, apa sih daya dukung tanah itu? Daya dukung tanah itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah daya dukung terfaktor atau Q ultimate, atau bahasa Inggrisnya itulah factor bearing capacity, adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban atau beban maksimum pada batas runtuh tanah atau kelongsoran geser dalam tanah. Yang kedua adalah daya dukung tanah QU adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban atau beban maksimum yang diizinkan bekerja pada tanah di atas fondasi. Jadi apa sih bedanya dari kedua ini? Nah, kalau daya dukung terfaktor itu dia kemampuan tanah itu saat ditimpa beban, sebuah beban yang maksimum sampai tanah itu runtuh atau longsor, teman-teman. Jadi sedangkan daya dukung tanah QU ini dia sebuah tanah yang dikasih beban maksimum sebatas mana diizinkannya pada tanah tersebut gitu. Jadi ini ilustrasinya seperti ini pada gambar ini. Nah, QU1 ini adalah daya dukung terfaktor. Q ultimate 2 yang nomor 2 ini adalah yang daya dukung tanah QU. Bedanya adalah di sini nih. Ketika yang daya dukung terfaktor itu dimana beban maksimum ini sampai pada batas runtuh tanah nih, seperti di bawah ini. Jadi dia dikasih beban sampai sebagaimana tanah itu sanggup untuk menerima beban. Nah, sedangkan yang kedua ini, teman-teman, ini
beban maksimum ini diizinkan bekerja pada tanah sampai sampai tanah ini diizinkan untuk menerima beban itu. Jadi nggak sampai maksimal seperti daya dukung terfaktor tadi. Kalau daya dukung terfaktor tadi kan dia sampai bawah sebagaimana tanah ini maksimal menerima beban itu. Sedangkan daya dukung tanah ini hanya sebatas diizinkannya, jadi nggak sampai maksimal sampai runtuh. Jadi bisa lebih safety faktornya lebih aman lah teman-teman. Jadi seperti ini dirumuskan sebagai berikut: QU sama dengan Q ultimate atau dibagi safety factor, dimana SF itu safety factor, SF adalah 3 untuk beban normal, dan SF sama dengan 2 untuk beban darurat. Nah, ini adalah daya dukung tanah ditentukan dan dibatasi oleh yang pertama itu adalah aman terhadap runtuh tanahnya atau Q ultimate safety factor. Yang kedua adalah aman terhadap penurunan akibat konsolidasi tanah sehingga penurunan total tidak terlalu besar. Jadi daya dukung tanah itu dibatasi dua hal ini teman-teman. Nah, konsolidasi tanah itu apa sih? Konsolidasi tanah itu adalah kebijakan pertahanan mengenai penataan kembali atau penguasaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam. Nah, yang kedua ini adalah daya dukung terfaktor dipengaruhi oleh sebagai berikut, yaitu nilai parameter tanah. Yang kedua adalah kedalaman pondasi. Yang ketiga adalah ukuran dan bentuk pondasi. Yang keempat adalah sifat tanah terhadap penurunan. Yang kelima adalah kedalaman muka air. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis keruntuhan menurut Fasig. Jadi pada fase 1 ini sebagai dicontoh pada gambar ini. Jadi awal penerapan beban, tanah di bawah pondasi turun diikuti oleh deformasi tanah arah lateral dan vertikal ke bawah. Ketika beban yang diterapkan relatif kecil, penurunan akan sebanding dengan beban yang diterapkan. Tanah dalam kondisi keseimbangan elastis, dan massa tanah di bawah pondasi mengalami kompresi yang mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah dan menambah kapasitas dukungnya. Nah, seperti gambar ini. Jadi ketika sebuah tanah ditimpa beban, maka akan ada mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah seperti pada garis ini. Nah, terus selanjutnya adalah pada fase kedua, yaitu penambahan beban. Selanjutnya baji tanah terbentuk dan deformasi plastis tanah semakin nampak. Yang kedua adalah dengan penambahan beban, tanah mengalami pergerakan dan perubahan kedudukan dari elastis menjadi plastis, dimulai dari tepi pondasi. Yang ketiga adalah gerakan tanah arah lateral menjadi semakin nyata, diikuti oleh retakan lokal dan geseran tanah di sekeliling tepi pondasi. Yang keempat adalah dalam zona plastis, kuat geser tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan beban yang bekerja. Nah, jadi pada yang fase kedua ini, jadi tanah arah lateral itu menjadi semakin nyata, diikuti oleh retakan-retakan. Jadi di sini ada retakan teman-teman, retakan lokal dan geseran tanah di sekeliling tepi pondasi. Sebagai ini ada geseran, gaya geseran. Dan dalam zona plastis ini sepenuhnya berkembang untuk menahan beban di atas. Jadi zona plastis ini dia menahan daripada beban di atas yang menyebabkan geseran dan retakan. Nah, pada fase ketiga, yaitu kecepatan deformasi bertambah dengan penambahan beban.
Deformasi diikuti oleh gerakan tanah keluar disertai penggelembungan tanah permukaan, dan tanah pendukung fondasi mengalami keruntuhan yang berbentuk lengkung dan garis yang disebut dengan sebagai bidang geser radial dan bidang geser linear. Bisa kita lihat dari pada gambar di sampingnya ini, yaitu pada fase ketiga. Nah, sebelum kita lihat pada gambar ini, di sini ada kecepatan deformasi bertambah. Deformasi apa sih deformasi itu? Deformasi itu adalah suatu hal yang menyebabkan batuan berubah dari posisi atau bentuk awal ketika terbentuk dalam bentuk kekar, patahan atau lipatan. Nah, bisa kita lihat daripada gambar ini pada fase ketiga, di mana deformasi itu bertambah dengan penambahan beban. Jadi setiap beban ini semakin ke bawah, maka deformasi itu diikuti oleh gerakan tanah, di mana tanah di sekitar beban itu menggelembung ke arah permukaan seperti ini. Yang tadinya awalnya hanya seperti ini menjadi menggelembung, dan tanah pendukung fondasi itu mengalami keruntuhan berbentuk lengkungan seperti ini. Ini ilustrasinya. Nah, ini adalah ilustrasi yang lebih jelas, yaitu jenis-jenis keruntuhan. Berdasarkan pengujian model FESIC 1963 membagi mekanisme keruntuhan pondasi menjadi 3 macam, yaitu A. keruntuhan geser umum atau general shear failure. Yang B adalah keruntuhan geser lokal atau local shear failure. Yang C adalah keruntuhan penetrasi atau penetrasi failure or punching a hair failure. Nah, teman-teman, di samping ini adalah ilustrasi daripada jenis-jenis keruntuhan. Nah, yang pertama ini adalah keruntuhan geser umum. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana di sini adanya terdiri atas bidang-bidang. Jadi keruntuhan itu terdiri atas bidang-bidang. Seperti yang saya bahas tadi di sebelumnya, yaitu adanya lengkungan radial ini, dan juga adanya geser linear. Nah, untuk yang kedua adalah keruntuhan geser lokal. Seperti yang juga saya bahas tadi juga, jadi pada keruntuhan geser lokal ini, keruntuhan banyak terjadi hanya di sekitar pondasi gesernya saja. Jadi nggak menyeluruh seperti geser umum tadi. Jadi geser umum tadi kan keruntuhannya itu menyeluruh, hampir jauh lah jaraknya. Sedangkan keruntuhan geser lokal ini hanya terjadi di sekitar pondasi. Nah, untuk yang ketiga adalah keruntuhan penetrasi. Keruntuhan penetrasi ini hanya terjadi di bawah persis beban. Hanya ada sebuah gesekan yang kecil, tidak seperti geseran lokal tadi atau geseran umum. Jadi dia keruntuhannya hanya kecil di bawah pondasinya saja. Nah, di sini adalah penjelasan daripada keruntuhan geser umum. Baji tanah terbentuk tepat pada dasar pondasi zona A yang menekan tanah ke bawah sehingga menyebabkan aliran tanah secara plastis pada zona B. Ini ada ilustrasinya di samping, bisa dilihat. Yang kedua adalah gerakan ke arah luar. Kedua zona tersebut ditahan oleh tanah pasif bagian C. Saat tahanan tanah pasif bagian C terlampaui,
terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan tanah di sekitar pondasi menggembung. Nah, bidang longsor yang terbentuk berupa lengkungan dan garis lurus yang menembus hingga mencapai permukaan tanah. Nah, ini adalah saat keruntuhannya terjadi gerakan massa tanah ke arah luar dan ke atas. Keruntuhan geser umum terjadi dalam waktu yang relatif mendadak, diikuti oleh tergulingnya pondasi. Nah, baji tanah terbentuk yang pada atas tadi ini, baji tanah terbentuk tepat pada dasar pondasi. Jadi di bagian sini, dasar pondasi yang menekan tanah ke bawah sehingga menyebabkan aliran tanah secara plastis pada zona B. Nah, ini teman. Jadi menyebabkan aliran tanah itu bergerak. Dan gerakan ke arah luar kedua zona tersebut ditahan oleh tanah pasif bagian C. Jadi ketika beban ini ke bawah, maka menyebabkan aliran tanah pada tanah plastis pada zona B ini bergerak, sehingga akan ditahan oleh tanah pada zona C. Nah, sehingga mengakibatkan tanah di sekitar pondasi ini menggembung. Jadi karena tanah C ini tidak sanggup menahan daripada geseran dari tanah B, maka tanah C ini akan menggembung ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Dan bidang longsor yang terbentuk berupa lengkungan dan garis lurus, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, yaitu bidang longsor ini akan membentuk sebuah lengkungan. Nah, lengkungan ini teman B ini, nah, seperti ini, dan juga garis lurus yang menembus hingga mencapai permukaan tanah. Nah, ini untuk garis lurusnya ini atau garis linear. Nah, pada bagian bawah ini yaitu keruntuhan geser umum terjadi dalam waktu yang relatif mendadak, diikuti oleh tergulingnya pondasi. Nah, ilustrasinya ada di sebelah sini teman. Jadi keruntuhan geser umum terjadi dalam waktu yang relatif mendadak, sehingga pondasi ini yang semula seperti ini menjadi terguling, diakibatkan pergerakan tanah dan gabungan tanah tadi. Nah, ini adalah keruntuhan geser lokal 2. Terjadi pada tanah dengan kompresibilitas rendah atau padat dan kaku, seperti pasir padat atau lempung kenyal. Yaitu dan sudut geser dalam lebih dari 36 derajat, nilai SPTN lebih dari 30, density index ID lebih dari 70, kohesi tanah C lebih dari 50 kN per meter kuadrat, dan daya dukung ultimate atau Q ultimate bisa diamati dengan baik. Nah, selanjutnya adalah keruntuhan geser lokal 1. Nah, tipe keruntuhan hampir sama dengan keruntuhan geser umum. Tipe keruntuhan hampir sama dengan keruntuhan geser umum, namun bidang runtuh yang terbentuk tidak sampai mencapai permukaan tanah. Bidang runtuh pada permukaan tanah tidak berkembang atau hanya sedikit mengembang. Pondasi tenggelam akibat bertambahnya beban pada kedalaman yang relatif dalam, menyebabkan tanah di dekatnya mampat. Tetapi mampatnya tanah tidak sampai mengakibatkan kedudukan kritis keruntuhan tanahnya, sehingga zona plastis tidak berkembang seperti pada keruntuhan geser umum. Dalam tipe keruntuhan geser lokal, terdapat sedikit pengembungan tanah di sekitar pondasi, namun tidak terjadi penggulingan pondasi. Terjadi pada tanah dengan kompresibilitas tinggi atau mudah mampat,
dan daya dukung ultimate QL sulit diamati, dibatasi oleh settlement. Nah, jadi keruntuhan geser lokal ini tidak se ekstrim daripada geser umum seperti sebelumnya tadi. Jadi geseran tanah itu hanya terjadi pada A dan B saja, tidak sampai ke C. Jadi gelembungnya pun tidak se ekstrim daripada geser umum. Hanya saja pondasinya akan semakin tenggelam karena semakin bertambahnya beban. Nah, pada bagian bawah ini juga jadi penggabungan tanah di sekitar pondasi itu tidak se ekstrim tadi. Nah, jadi hanya seperti ini, tetapi tetap pondasi ini tetap bangunan ini akan tenggelam karena tidak kuatnya pada bagian bawah ini. Selanjutnya adalah keruntuhan geser lokal 2. Terjadi pada tanah dengan kompresibilitas tinggi atau mudah mampet, seperti pasir lepas atau lempung lunak. Sudut geser dalam kurang dari 28 derajat, nilai SPT N kurang dari 5, density index D kurang dari 20, kohesi tanah C kurang dari 50 kN per M kuadrat, daya dukung ultimate Q ultimate sulit diamati dan dibatasi oleh settlement. Nah, selanjutnya adalah perhitungan daya dukung. Untuk menghitung daya dukung tanah dapat dilakukan analisis berdasarkan sebagai berikut. Nah, pertama adalah data uji laboratorium, antara lain yaitu teori Terzaghi, teori Skempton, teori Meyerhof, teori Brins-Hansen, dan teori Hess-Fezzik yang seperti kita bahas pada materi tadi. Nah, yang kedua adalah data uji lapangan, seperti plate bearing test, cone penetrasi test atau CPT sondir. Nah, CPT sondir ini biasanya menggunakan alat DCP, jadi menggunakan sondir hidrolik. Yang B adalah cone penetration test atau CPT sondir. Yang C adalah standard penetration test atau SPT. Nah, untuk sondir ini sebelumnya saya sudah melakukan praktikum pengujian sondir, di mana sebuah alat itu akan menguji tanah dengan kedalaman tertentu setiap dengan interval 20 cm. Maka akan didapatkan jenis-jenis tanah pada kedalaman tertentu, sehingga kita tahu dan kita bisa menganalisis bagaimana keruntuhan dan kekuatan tanah tersebut. Selanjutnya adalah keruntuhan penetrasi atau penetration failure or punching shear failure. Tidak terjadi keruntuhan geser tanah. Akibat bebannya, pondasi hanya menembus dan menekan tanah ke samping yang menyebabkan tanah semakin padat di dekat pondasi. Penurunan pondasi bertambah hampir secara linear dengan penambahan bebannya. Pada zona yang terbatas, tanah di sekitar tepi pondasi dan dasar menjadi padat akibat penetrasi pondasi. Penurunan yang terjadi tidak menimbulkan cukup gerakan arah lateral yang menuju kedudukan kritis keruntuhan tanahnya, sehingga kuat geser ultimate tanah tidak dapat berkembang. Pondasi menembus tanah ke bawah dan baji tanah yang terbentuk di bawah dasar pondasi hanya menyebabkan tanah menyisih, sehingga keruntuhan bidang runtuh tidak terlihat sama sekali. Nah, jadi kalau keruntuhan penetrasi itu, ini adalah sebuah pondasi dan ini adalah beban. Jadi pondasi itu hanya menembus dan menekan tanah. Ini adalah tanahnya,
Jadi dia hanya menyebabkan tanah ini semakin padat ke bawah. Jadi tidak ada penggelembungan tanah di sekitar sini seperti geser umum dan geser lokal. Nah, di sini di gambar ini juga, jadi pondasi itu hanya ketika ditimpa sebuah beban dia hanya ke bawah, tidak longsor ke samping atau tenggelam, dia hanya semakin ke bawah seperti ini. Dan ini seperti ini nih. Jadi tanah di sekitarnya pun tidak terlalu menggelembung dan pondasinya pun masih aman. Nah, teman-teman, berikutnya adalah contoh soal bearing capacity, yaitu dengan pengerjaan menggunakan Excel. Nah, untuk bagian ini teman-teman semuanya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Taris. Jadi mungkin ini yang akan sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tadi. Selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh teman saya Taris untuk contoh perhitungan dan pengerjaan menggunakan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taris Putra Chandra Kirana dengan NIM 121300004 dari Prodi Teknik Kelautan ITERA angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal untuk mencari daya dukung beban pada tanah. Nah, di sini contoh soalnya yang akan saya kerjakan. Ini pada diketahui sebuah tiang beton dengan penampang yang berukuran 0,305 meter dikali 0,35 meter di dalam tanah. Nah, tiang beton ini memiliki kedalaman sepanjang 12 meter dan dengan nilai variasi N60 atau nilai NSPT dan nilai kedalamannya sudah diketahui sebagai berikut. Nah, di sini dalam pengerjaan ini saya akan menggunakan dua metode, yaitu metode pertama adalah metode Meyerhof dan metode kedua adalah metode Briaut. Nah, pada metode Meyerhof ini kita pertama akan mencari nilai N60 yang ada di dalam tanah ini pada setiap kedalaman tanah. Lalu kita akan mencari nilai N60 aksen atau rata-rata angka penetrasi standar. Lalu setelah itu kita akan mencari nilai KP, yaitu 0,4 dikali PA dikali N60 dikali L per D. Dan itu nilai rumus tersebut itu harus angkanya lebih kecil dari 4 dikali PA dikali N60. Lalu selanjutnya kita akan mencari FAV atau ketahanan gesek rata-rata dengan rumus 0,02 dikali PA dikali N aksen 60. Lalu selanjutnya kita akan mencari QS, yaitu dengan rumus P dikali L dikali FAV. Lalu yang terakhir kita akan mencari QAll atau daya dukung beban yang diizinkannya dengan rumus QP ditambah QS dibagi Fs. Nah, lalu untuk metode Briaut kita mulai dengan mencari QP dengan rumus 19,7 dikali PA dikali N60 pangkat 0,36. Lalu kita mencari nilai FAV dengan rumus 0,224 dikali PA dikali N60 dikali 0,224 dikali PA dikali N aksen 60 pangkat 0,29. Lalu kita mencari nilai QS dengan rumus P dikali L dikali FAV, dan untuk QAll-nya QP ditambah QS dibagi Fs. Nah, untuk keterangan rumus-rumusnya ada di sini. Yang pertama ada QP, yaitu daya dukung beban pada titik tiang. PA adalah tekanan atmosferik dengan nilainya sekitar 100 kN per meter kuadrat. Lalu N60 adalah nilai rata-rata angka penetrasi standar di dekat titik tiang. N60 aksen adalah nilai rata-rata angka penetrasi standar. Lalu FAV adalah ketahanan gesek rata-rata. Lalu QS adalah resistensi gesekan atau gesekan kulit yang berasal dari antarmuka tiang tanah. Lalu ada QAll adalah daya dukung beban yang diizinkan. Baik, selanjutnya untuk pengerjaannya
kita lakukan di step baru aja. Nah, kita tulis lagi soalnya untuk nilai kedalaman yang diketahuinya itu dari 1,5 akan bertambah terus 1,5 sampai 21. 3. Terus untuk nilai NSPT nya kita tulis lagi aja. Oke, selanjutnya sudah kita tulis lagi. Lalu untuk di soalnya diketahui untuk dimensi tiangnya itu sendiri yaitu berukuran 0,305 dan 0,305. Berarti untuk diameternya itu juga sama dimensinya seperti 0,305 meter. Lalu untuk panjang tiangnya sendiri itu diketahui 12 meter, yaitu L nya 12 meter. Nah, karena untuk ukuran tiangnya itu 0,305 dikali 0,305, maka bisa kita ketahui untuk bentuk tiangnya itu adalah berbentuk persegi. Maka kita cari dulu untuk luas perseginya, yaitu 0, untuk luasnya itu kita pakai sisi kali sisi saya untuk luas persegi. Lalu selanjutnya kita mencari nilai kelilingnya, yaitu untuk nilai keliling persegi yaitu 4 dikali sisi. Lalu selanjutnya untuk faktor safety-nya. Untuk faktor safety-nya di sini kita buat sebesar 3 karena ini untuk tanah normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai N60 nya. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari nilai N60 yang ada pada kedalaman 12, karena yang diketahui panjang tiangnya adalah 12 meter. Nah, cara mencarinya itu dengan menggunakan rumus 10D atas dan 5D bawah. Nah, 10D atas ini adalah
10 dikali D, yaitu diameter, dan lalu 5 dikali D. Nah, nilai 10D dan 5D ini kita gunakan untuk melihat nilai NSPT yang ada di kedalaman 12 ini. Nah, 10D ini adalah 10D hasil 10 dikali D yang ada di atas kedalaman 12 meter ini. Dan lalu 5D ini adalah hasil 5 dikali D yang ada di bawah kedalaman 12 meter ini. Nah, pada 10D ini dapatkan hasil 3,05 meter, yaitu 305,05 meter yang ada di atas kedalaman 12 meter itu termasuk masuk pada angka 10,5 dan 9. Lalu 5D bawah ini, 5D ini didapatkan hasil 1,525. Nah, lalu maka untuk 5D yang ada di bawah kedalaman 12 meter ini adalah 13,5, sehingga untuk nilai NSPT yang akan kita gunakan adalah dari kedalaman 9 sampai 13,5. Nah, nilai tersebut akan kita rata-ratakan ya. Jadi kita menggunakan average. Nilai NSPT ada pada kedalaman 9 sampai kedalaman 13,5. Maka didapatkan nilai N60 nya adalah sebesar 16,5. Lalu selanjutnya untuk nilai N60 aksen atau N60 totalnya, yaitu kita gunakan nilai NSPT yang ada pada kedalaman dari kedalaman awal hingga kedalaman 12 meter ini, yaitu dari kedalaman 1,5 sampai kedalaman 12 yang sudah diketahui ini. Oke, kita tuliskan yaitu average. Nah, maka didapatkan N60 aksen itu adalah 12,375. Jadi kita langsung saja dengan langkah pertama, yaitu dengan menggunakan metode Meyerhof. Yang pertama kita akan mencari nilai KP nya, yaitu dengan rumus 0,4 dikali PA dikali N60 dikali L per D, yang dimana hasil tersebut harus kurang atau sama dari 4 dikali PA dikali N60. Nah, kita tulis saja ini KP sama dengan 0,4 dikali PA sebesar 100 dikali N60 didapat 16,5, lalu dikali hasil L per D, L sebesar 12 meter dan D nya sebesar 0,305 meter. Lalu dapat hasil segini. Nah, lalu hasil tersebut harus dikalikan juga dengan luas yang ada pada tiangnya. Sama dengan maka dapat nilainya itu sekitar 2415,6 kN. Itu untuk yang hasil yang pertama, yang ini. Lalu untuk kita cari lagi hasil yang keduanya, yaitu 4 dikali PA yaitu 100 dikali N60. Lalu hasil ini kita
kalikan juga dengan luas yang sudah kita cari tadi. Nah, sini. Nah, maka untuk KP-nya itu sendiri kita akan memakai KP yang lebih kecil nilainya. Itu sama dengan menggunakan rumus min. Kalau kita pakai kedua angka ini, nah, maka untuk KP-nya itu segini, itu 613,965 kN. Lalu selanjutnya kita mencari nilai FAV, yaitu dengan rumus 0,02 dikali PA dikali N60 aksen. Kali PA yang 100 dikali 60 aksen yang sudah kita cari, yaitu 12,375. Maka nilai FAV nya didapat 24,75. Lalu selanjutnya kita mencari nilai QS, yaitu nilai P dikali L dikali FAV. Itu yang dimana nilai P nya itu adalah keliling dikali nilai L nya, yaitu panjang dari tiang tersebut sebesar 12 meter, lalu dikali dengan N60. N60 aksen maksudnya. Maka untuk QS nya didapat sebesar 181,17 kN. Baik, berarti saja kita akan mencari QS nya, yaitu QS nya dengan rumus P dikali L dikali FAV, dimana P nya adalah keliling, L itu adalah panjang tiang, dan FAV itu adalah getaran gesek tanah yang sudah kita cari barusan. Itu sama dengan P kelilingnya dikali L, yaitu panjang dari tiang tersebut, lalu dikali dengan FAV. Nah, akan didapatkan segini nilainya untuk KP. Nah, lalu terakhir kita akan mencari QL nya, yaitu daya dukung yang diizinkan. Nah, itu dengan rumus KP dikali ditambah QS dibagi dengan FS, yang mana itu daya dukung beban pada titik tiang ditambah dengan resistensi gesekan yang ada pada antar muka tiang tanah, yang akan dibagi dengan faktor safety atau faktor keselamatan. Itu sama dengan IP ditambah QS dibagi dengan faktor safety, itu sebesar 3. Nah, maka akan didapat nilai QL nya yaitu sebesar 325,345 kN. Maka seginilah tegangan izinkan yang ada pada struktur tiang
yang ada di sini. Nah, itu berdasarkan metode Meyerhof. Lalu selanjutnya itu adalah metode kedua, yaitu kita akan mencari dengan metode Briaut. Nah, perbedaan dengan metode Meyerhof sendiri itu adalah pada pencarian KP dan FAV, yang dimana pada Meyerhof kita mencari hasil dari 0,4 dikali PA dikali 60 dikali L per D, yang mana hasil tersebut harus lebih kecil dari 4 dikali PA dikali 60. Nah, KP pada Briaut ini adalah 19,7 dikali PA dikali N60 pangkat 0,36. Nah, untuk FAV nya sendiri itu pada metode Briaut itu adalah 0,224 dikali PA dikali N60 pangkat 0,29. Lalu kita langsung saja kita buat metode Briaut. Pertama kita cari KP nya. Itu rumusnya 19,7 PA sama dengan 19,7 dikali PA, yaitu nilainya sebesar 100, lalu dikali dengan N60 yang sudah kita cari tadi pangkat 0,36. Nah, lalu untuk nilai ini sendiri harus dikali dengan nilai luas yang ada pada tiang, penampang tiang. Yuk kita kalikan saja. Nah, maka akan didapat nilai KP nya itu sebesar 502 kilonewton. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai FAV. Kita menggunakan rumus 0,224 dikali PA dikali N60 aksen pangkat 29. Nah, kita buat saja 0,224 dikali PA yaitu 100 dikali N60 aksen yaitu 12,375 pangkat 0,29. akan didapat nilai FAV nya itu sebesar 46,46. Lalu kita mencari nilai QS nya. Nilai QS sama dengan masih sama rumusnya, itu nilai P dikali L dikali FAV. Saya sama dengan P itu keliling penampang dikali tingginya dikali dengan FAV yang barusan kita cari. Itu QS nya didapat sebesar 680,18. Lalu terakhir kita akan mencari QOL nya, nilai dukung yang diizinkannya, yaitu sama dengan QP ditambah QS dibagi dengan vektor safety yaitu 3. Nah, maka akan didapat dengan yang diizinkannya sebesar 394,31.
Nah, berarti ini adalah hasil dari kedua metode tersebut memiliki perbedaan, walaupun perbedaan yang cukup. Nah, lalu untuk dari kedua metode tersebut kita bisa juga mendapatkan nilai tegangan diizinkan yang bisa dibilang untuk tegangan diizinkan yang lebih akurat yang dari kedua metode tersebut, yaitu dengan rata-ratakan hasil dari tegangan yang diizinkan dari metode Meyerhof dan metode Briaut ini. Untuk average Kiol Meyerhof dengan Kiol Meyerhof dengan Kiol dan Briaut, maka akan didapatkan tegangan izinkan yang diizinkan totalnya itu sebesar 359,87 kN. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi didapatkan inti dari pembahasan ini adalah yaitu kondisi tanah dasar di suatu daerah sangat berbeda-beda. Nah, perbedaan kondisi tanah ini akan dapat memperlihatkan jenis tanah pada kedalaman tertentu di lokasi berbeda-beda dan kepadatan tanah juga berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan kondisi tanah akan sangat mempengaruhi daya dukung tanah. Kapasitas atau daya dukung tanah merupakan kekuatan tanah yang dapat dipikul atau ditahan tanpa menyebabkan keruntuhan geser dan penurunan yang berlebihan di bawah pondasi. Nah, selain itu kita dapat mengetahui juga pada analisis daya dukung tanah, kita dapat mempelajari kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi dan struktur yang terletak di atasnya. Nah, lalu kita mengetahui juga daya dukung tanah ini menyatakan bahwa tahanan geser tanah untuk melawan penurunan akibat pembebanan, yaitu tahanan geser yang dapat dikerahkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Lalu perancangan pondasi yang harus kita pertimbangkan ini harus mempertimbangkan adanya keruntuhan, geser, dan penurunan berlebihan yang ada pada tanah. Maka untuk itu kriteria yang perlu dipenuhi adalah kriteria stabilitas dan kriteria penurunan pada tanah. Baik, segitu saja hasil dari pembahasan dari kami. Jika ada yang kurang atau jika ada yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.